Kita melanjutkan pengajaran ya. Orang pilihan Tuhan, dan kita memasuki Keluaran pasal 28 dari ayat 1 sampai ke 10 aja, tapi nanti saudara baca semua ya. Keluaran 28 ayat 1 sampai 10 kita baca bersama 3, 4. Dan engkau bawalah mendekat kepadamu Harun saudaramu dan anak-anaknya bersamanya dari tengah-tengah Bani Israel, agar ia bertindak sebagai imam bagiku, yakni Harun, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar, anak-anak lelaki Harun. Haruslah engkau membuat pakaian kekudusan bagi Harun saudaramu untuk kemuliaan dan untuk keindahan. Engkau haruslah berbicara kepada semua orang yang hatinya berhikmat, yang aku telah menabiskannya dengan roh hikmat. Nah, mereka harus membuat pakaian Harun, menguduskannya supaya dia bertindak sebagai imam bagiku. Dan inilah pakaian-pakaian harus mereka buat: tutup dada, efod, jubah, baju panjang yang bersulam, serban dan sabuk. Nah, mereka harus membuat pakaian kekudusan bagi Harun saudaramu dan bagi anak-anaknya ketika dia bertindak sebagai imam bagiku. Haruslah mereka mengambil benang emas dan nila dan ungu dan kermisi serta lenan halus. Haruslah mereka membuat efod itu dari benang emas, nila dan ungu, kermisi serta lenan halus yang dipintal, suatu karya seorang perancang. Haruslah ada padanya 2 bahu yang saling menyambung pada kedua ujungnya, demikianlah itu harus tersambung. Pita efodnya yang ada padanya menurut pengerjaannya harus menjadi seiras dengannya, yaitu dari benang emas, nila, ungu, kermisi serta lenan halus yang dipintal. Haruslah engkau mengambil 2 buah batu permata. Engkau harus mengukir di atasnya nama anak-anak Israel. Harus 6 dari nama-nama mereka itu ada pada batu permata yang pertama, dan 6 nama yang tersisa pada batu permata yang kedua menurut kelahiran mereka. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya. Kalau saudara baca ini semua tentang baju imam, pakaian imam, ya memang agak rumit ya. Memang kita juga sendiri tidak tahu persis bagaimana bentuknya ya. Hanya kita mengartikan secara rohani untuk kita mendapat gambaran yang paling tepat lah ya. Dan puji Bapa Yahweh, kita terus belajar ya. Sehingga ya beberapa waktu saya coba mengecek ini kan beberapa hal-hal yang sudah kita pelajari. Saya berusaha mencoba untuk mengetahui kira-kira berapa lama mereka membuat tabernakel dengan segala kelengkapannya ya. Dengan segala kelengkapannya ya, kita akan coba menghitung dengan hikmat yang berasal dari Tuhan dan yang tidak boleh menyimpang dari firman ya. Ketika saya coba cari kira-kira berapa lama, kemudian saya teringat waktu kita menyebutkan tentang hari turunnya Roh Kudus ya, hari raya Safuat itu. Salah satu penafsiran yang sempat diucapkan yang memang banyak di media sosial adalah ditafsirkan bahwa Torah itu diturunkan 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Itu banyak tafsiran seperti itu.
dan sempat dinyatakan di tempat ini. Tapi kemudian setelah saya cek-cek ulang, saya dapat memastikan itu nggak tepat ya. Tidak tepat kalau dinyatakan bahwa Torah itu diturunkan 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Ya karena waktu saya mencari-cari berapa lama sih mereka membuat tabernakel ini, segala kelengkapannya ini. Ya. Nah, itulah baiknya Tuhan. Jadi dari apa yang saya coba cek kembali, ya. Saya berani memastikan bahwa penafsiran yang banyak dinyatakan bahwa Torah itu diturunkan 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya dapat katakan itu salah ya. Salah. Penafsiran yang tidak tepat. Tapi ya kita harus punya alasan. Ya. Kita tahu bahwa bangsa atau Torah ini diturunkan di Gunung Horeb atau Gunung Sinai atau Gunung Tuhan, ya masih ingat ya. Jadi kita ya kalau nggak tepat ya kita harus, kan oleh kemurahan Tuhan kita bisa mengatakan tafsiran-tafsiran itu tidak benar, ya atau tidak tepat atau salah. Tapi apa alasannya? Ya, kita tahu persis bahwa Torah itu diturunkan di Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Nah, sekarang berapa lama mereka berjalan dari Goshen ke ke Gunung Sinai? Ya, kita lihat di dalam Keluaran 19 ya. Keluaran 19 ayat 1 aja. Pada bulan ketiga setelah Bani Israel keluar dari tanah Mesir, pada hari itu juga mereka tiba di padang gurun Sinai. Kalau setelah 3 bulan baru nyampe, berarti Torahnya belum turun. Bisa ditangkap? Ya, kan waktu itu ya karena saya juga melihat dari tafsiran-tafsiran di media, ada yang menyatakan bahwa ditafsirkan bahwa Torah itu diturunkan 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi berdasarkan ayat ini, mereka sampai di Gunung Sinai itu 3 bulan lamanya. Jadi nggak mungkin 50 hari. Bisa ditangkap? Ya. Saya rewind kembali kan, mengecek kembali. Karena saya pengen tahu berapa lama sih kira-kira mereka bikin tabernakel ini. Ya. Nah kita kan boleh tahu, bahkan harus tahu berapa lama, sebulan, 2 bulan, setahun atau berapa lama. Karena itu setelah saya coba cek, saya diingatkan kembali akan ayat ini. Sehingga dengan ayat ini, ya, saya berani menyatakan bahwa tafsiran bahwa Torah diturunkan 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu salah. Karena 3 bulan ini aja kan udah berarti 90 hari kan. Ya. Nah, kita sudah belajar. Ketika Torah diturunkan, Moshe kan disuruh naik ke gunung. Ya. Kemudian dia tinggal di gunung itu 40 hari. Berarti sebulan lebih kan. Jadi tafsiran saya, Torah itu diturunkan kepada bangsa Israel atau kepada Moshe, melalui Moshe. Itu paling sedikit, ya kalau kita bilang 40 hari Moshe di sana, ya setelah dijelaskan kan baru Torah itu 10 hukum itu diberikan. Jadi saya menafsirkan paling sedikit Torah itu sampai kepada bangsa Israel, ya itu minimum 4-5 bulan setelah mereka keluar dari tanah Mesir.
Dari tanah Mesir sampai ke Sinai 3 bulan. Kemudian Moshe di gunung 40 hari, 40 malam. Jadi itu aja sudah 4 bulan lebih. Saya tanggap ya, 4 bulan lebih. Nah, berarti bukan 50 hari. Nah, kira-kira berapa lama ini selesai? Ya, nah, kita coba. Ini kita lengkap dulu sedikit ya. Karena ya memang saya pengen tahu sih berapa lama kan. Ya kita sama-sama belajar kan. Jadi kita harus tahu. Nah, kita lihat di dalam Keluaran pasal kita baca Keluaran pasal 40. Kita baca mulai ayat 1 dan 2 dulu. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, pada hari pertama bulan itu, nggak disebut ya bulan kapan. Pada bulan pertama, engkau harus mendirikan tabernakel kemah pertemuan. Bulan pertama, ya. Tapi tahunnya yang keberapa? Kita lengkap ayat 17. Terjadilah pada bulan pertama, pada tahun kedua, pada hari pertama bulan itu didirikanlah tabernakel. Jadi tahun yang kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pada bulan pertama. Nah, kalau tadi mereka tahun pertama dihitungnya mereka keluar, itu kan sekitar 4 bulan lebih. Saya tanggap 4 bulan lebih sampai kepada bulan pertama tahun berikutnya. Ya. Jadi perkiraannya itu sekitar paling sedikit 6 bulan. Mereka menyelesaikan semua pekerjaan ini, kemudian didirikanlah tabernakel ini. Saya tangkap ya. Jadi ini saya hanya untuk, kenapa saya katakan ini? Karena waktu kita coba menjelaskan tentang Shavuot, ada tafsiran seperti itu. Memang saya kutip dari media-media, tapi setelah saya cek kembali, itu nggak benar ya. Tidak tepat. Jadi saya percaya ya Tuhan menghendaki kita mengetahui semuanya itu dengan benar. Walaupun kita tidak bisa tahu persis berapa kapan. Kenapa? Karena ini bulan ketiga dia sampai di Sinai. Moshe naik ke gunung. Tidak diberitahu kapan. Hanya dia ada 40 hari di sana. Itu aja udah sebulan lebih. Jadi paling sedikit sudah 4 bulan kan. 4 bulan. Terus ya selesainya tahun depannya bulan pertama. Jadi ya kita bisa perkirakan, ya kita boleh nafsirkan sekitar mungkin pembuatan itu semua sekitar 6 bulan. Karena yang membuat ini banyak ya. Bukan satu orang, bukan 2 orang. Memang Tuhan berikan hikmat khusus bagi Aholiab dan Bezaleel sebagai pimpinan daripada grup ini. Tetapi grup ini tidak diberitahu persisnya berapa jumlahnya. Dan saya percaya jumlahnya banyak. Karena di sini juga saya lihat dilibatkan perempuan-perempuan. Kenapa? Karena banyak yang menjahit itu perempuan-perempuan. Ya. Nah, di sinilah kita lihat luar biasa kerjasama anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan untuk membangun tabernakel ini. Bisa tangkap maksudnya? Artinya termasuk saudara dan saya. Untuk bisa membangun tabernakel ini, itu dibutuhkan suatu kerjasama antar anak-anak Tuhan. Karena itu minggu lalu kan kita belajar tentang pagarnya ini. Pagarnya itu kan diikat dengan pengait-pengait yang dari bahannya dari perak. Perak itu tanda penebusan. Ya. Jadi orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah mengaku dosa, yang sudah dibaptis, ya, artinya sudah ditebus, dia boleh terlibat di dalam pembentukan
tabernakel atau pembentukan tubuh Yeshua Masiah. Ya, artinya termasuk kita. Memang sementara kita belajar seperti ini, ingat ya, bahwa ini juga bagian daripada pembentukan saudara dan saya sebagai bagian daripada rencana Tuhan untuk membangun bait-Nya yang kudus. Ya, membangun rumah Tuhan, membangun suasana kerajaan sorga di dalam kehidupan kita di tengah dunia. Ya, di tengah dunia sekarang ini. Ya, dunia dengan segala hiruk pikuknya, ketika kita masuk, ya masih ada hiruk pikuk di sana. Ya, kita sudah belajar minggu kemarin, disitulah terjadi hiruk pikuk karena orang motong berbagai macam hewan, kemudian masuk ke dalam baptisan, dan kita mengharapkan anak-anak Tuhan jangan hanya muter di situ aja, di halaman aja. Tapi mereka harus dengan iman masuk ke dalam kemah. Ya, di dalam kemah berarti di dalam rumah di mana ada hadirat Tuhan. Dan di sanalah nanti proses lebih dalam kita dibentuk oleh Tuhan. Ya, saudara dan saya saat ini ada di dalam ruang kudus. Ya, di dalam ruang kudus itu ada meja roti, ada kandil, ya, ada kaki pelita, ada mesbah dupa. Ya, nah, disitulah kita sedang diproses oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita, ya, banyak penafsiran di ruang Maha Kudus. Disitulah kita bersatu dengan Bapa, bersatu dengan Sang Juru Selamat Yeshua Masiah. Ya, bersatu menjadi dalam satu pemerintahan 1000 tahun kita ada bersama dengan Dia. Ya, walaupun dalam banyak penafsiran yang seperti pernah saya katakan, banyak orang yang menafsirkan bahwa ruangan kudus itu ukurannya 10 kali 10. Ternyata setelah kita berhitung tidak 10 kali 10. Ya, nah, kita sudah berhitung dengan ukurannya. Ya, kenapa mereka ngambil 10 10 10? Karena ya mereka menafsirkannya 10 kali 10 kali 10 itu 1000. Oh, 1000 tahun kita memerintah. Nah, tapi setelah dalam kenyataan kita hitung, ya tingginya memang papan itu kan 10 hasta. Ya, lebarnya itu tidak 10. Panjangnya ya bisa kita bilang 10, walaupun tidak ditulis di situ. Ya, tapi disitulah kita melihat, ya namanya orang menafsir ya boleh aja. Ya, tetapi kita harus tahu persis bahwa yang dikatakan 10 kali 10 kali 10 itu ternyata tidak tepat. Ya, tapi disitulah kita belajar untuk semakin mengenal. Saya berkali-kali mengingatkan kepada kita semua, tabernakel ini adalah dasar kehidupan ibadah kita yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Karena ini Tuhan kasih lihat kepada Moshe, itu yang diperlihatkan apa yang ada di sorga, itulah yang diperlihatkan kepada Moshe. Artinya kita bisa melihat inilah tata cara ibadah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Untuk kita bisa masuk sampai kepada ruangan Maha Kudus. Ya. Nah, kita lihat dari pembacaan-pembacaan yang tadi kita baca. Ya. Saya himbau saudara baca dari sampai selesai ya, di dalam kitab Keluaran ini. Ya, memang banyak itemnya. Tapi hal-hal penting yang boleh kita lihat, ya, ada beberapa item yang kita harus lihat di sini, yang Tuhan perintahkan kepada Moshe untuk membuat pakaian imam,
Di mana berdasarkan ayat keempat tadi, kalau kita lihat di Keluaran pasal 28 ayat keempat, ada beberapa item yang bisa kita jadikan satu bahan untuk kita melihat apa inti daripada semua itu. Pakaian yang harus mereka buat, satu tutup dada, ya tutup dada. Kalau saudara lihat di dalam gambar sana, ya bisa lihat ada tutup dada, ya. Kemudian efod, pakaian yang di luarnya, di dalamnya itu. Kemudian jubah, kemudian baju panjang yang bersulam, ada serban dan ada sabuk, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 item besar yang harus dibuat, ya. Karena di sini kan tidak disebut tentang ada batu-batu batu-batu berharga, ya, yang dibuat, dan di setiap batu itu ada tulisan nama daripada anak-anak si Yakub, anak-anak atau nama-nama suku-suku Israel. Berdasarkan urutan kelahirannya. Nah, kita harus perhatikan berdasarkan urutan kelahirannya. Artinya dari Ruben sampai Benyamin. Ya. Tetapi memang kalau kita lihat, ya namanya terjemahan kita ini kan macam-macam. Ya. Kadang-kadang di terjemahan seperti ini, di tempat lain terjemahannya lain. Ya. Tetapi kita harus melihat inti daripada arti daripada batu-batu ini. Kalau kita lengkap, ya, kita lengkap di dalam ayat ke-9, ya, ke-9 mulai, ya. Haruslah engkau mengambil 2 batu permata, ya. Memang nggak jelas ya 2 batu permata. Kalau di sini, kalau terjemahan Lukas dikatakan di sini 2 baju harus mengukir mengambil batu onyx. Ya, saya bukan ahli batu-batuan jadi nggak ngerti, ya. Tapi di sini kan kalau terjemahan Lukas haruslah engkau mengambil 2 batu onyx. Kalau di sini kan harus mengambil 2 batu permata. Ya memang batu onyx itu agak gemerlap, ya. Kalau saya nggak salah tafsir, putih terus bercahaya gitu, ya. Di atas batu-batu ini 2 batu ini itu ditulis, kita baca ayat seterusnya. Engkau harus mengukir di atasnya nama anak-anak Israel. Nama anak-anak Israel artinya dari anak yang sulung yaitu Ruben, anaknya si Lea yang pertama, sampai kepada anaknya Rahel yang paling bungsu, yaitu Benyamin. Ya, tapi kita melihat di sini, ya, 2 batu ini itu ditaruh di bahu, ya. Kemudian ada 12 batu masing-masing nama itu ditaruh di tutup dada. Ya, masing-masing ada 12 nama, ada 12 batu, ya. Kalau kita lihat di mana di sini ditulisnya ayat 17. Ya. Kita lihat sebentar, ya, kita lihat. Haruslah engkau memasang pada tatahan batu permata 4 jajar batu pertama. Jajar pertama batu baiduri. Nah, saya nggak tahu, saudara, ya nggak tahu, kita ada tukang batu di sini. Batu baiduri saya juga nggak tahu bentuknya apa. Ya, batu baiduri, topas, merah delima itu urutan yang pertama. Urutan yang pertama kita ingat, ya, bahasa Ibrani itu mulai dari tulisnya dari kanan ke kiri, bukan dari ke kiri ke kanan. Setanggap. Jadi ditulis di sini yang jajar pertama itu batu baiduri. Batu baiduri itu berarti si Ruben.
ya. Kemudian urutannya topaz terus merah D5. Ya, anak yang kedua kan siapa? Simeon ya. Betul nggak? Masih ingat? Kan anak-anaknya Lea itu ada ya total sih semua 7 ya sama yang perempuan ya. Anak-anak si Lea itu istri pertama. Tapi yang kita ya saya juga nggak terlalu ingat ya. Cuman yang pertama itu kan si Ruben. Yang kedua Simeon. Yang ketiga Lewi. Yang keempat si Yehuda. Ya. Baru nanti si gundiknya dapat 2. Kemudian baru si dari Rahel juga gundiknya. Ya, gundiknya si Yakub maksudnya. Baru kemudian si Rahel. Dari Rahel mereka Tuhan memberikan 2 orang anak. 2 orang anak yaitu si Yusuf sama si Benyamin. Jadi Benyamin itu yang paling bungsu. Nah, Benyamin di sini kita lihat nanti ya. Jajar yang kedua batu zamrud, karena ini berdasarkan urutan ya. Kalau saudara mau lihat nanti lihat di kitab Kejadian. Itu harus berurut. Ya, nama ini. Ya. Jajar yang kedua zamrud, safir dan berlian. Jajar yang ketiga batu ambar, akik dan kecubung. Jajar yang keempat pirus, krisopras, nefrit. Nefrit ini berarti si Benyamin. Saya tangkap. Ya, kalau mau tahu persisnya ya ya harus dibaca di dalam kitab Kejadian ya. Tetapi memang terjemahan kita ini ya saya nggak tahu ya saudara ngerti nggak bentuk batu-batu ini, saya juga nggak ngerti ya. Tapi kita melihat di sini ya sebagai bahan perbandingan aja. Karena saya percaya batu-batu ini juga ya di dalam kitab Wahyu di Yerusalem yang baru. Kalau kita coba bandingkan ya. Apakah itu sama apa enggak? Ya memang kita harus minta hikmah dari Tuhan. Nah kita lihat di dalam Wahyu pasal 21. Ayat ke 19. Karena urutannya begitu. Fondasi tembok kota yang telah dihiasi segala batu berharga. Fondasi yang pertama, yaspis, safir. Yang ketiga, kalsedom dan seterusnya. Ini juga 12. Tapi disitulah kita coba melihat ya. Khususnya untuk pakaian imam. Ini memang hanya untuk memperlihatkan supaya imam besar itu mewakili semua orang Israel. Makanya nama-nama suku-suku Israel itu 12 suku. Baik ada di pundak baju efodnya maupun ada di dada. Tutup dadanya. Itu nama mereka semua. Ya, sebagai ingatan ya, bahwa imam ini datang bukan saja atas namanya sendiri, tetapi mewakili seluruh bangsa Israel. Ya. Dan ini kan ya kita harus melihatnya dari kacamata rohani yang benar. Ini memang khususnya untuk bangsa Israel. Tetapi bagi kita sudah punya imam besar. Ya. Yaitu Yeshua sendiri. Kita harus ingat ya. Yeshua itulah yang sudah menjadi imam besar bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi bangsa non-Israel. Karena dia adalah Tuhan bukan saja untuk orang Israel, tetapi untuk orang
semua manusia di muka bumi ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini cara Tuhan untuk membuat semua apa yang Dia perintahkan itu jadi, supaya memang ada perbedaan antara orang biasa dengan orang yang ditetapkan sebagai imam. Karena itu Tuhan memberikan kepada mereka yang disebut imam adalah orang-orang Lewi. Nah, saya harus ingatkan ya, yang jadi imam besar itu hanya keturunan Harun. Harun ini orang Lewi, tetapi yang jadi imam, karena Lewi ini kan, kita lihat lagi lah ya, di dalam 1 Tawarikh pasal supaya jangan bingung ya, 1 Tawarikh pasal ke-6. Kita lihat ayat dari ayat 1. Anak-anak Lewi adalah Gersom, Kehat, dan Merari. Ya, keturunan Gersom, keturunan Kehat, keturunan Merari itu semuanya imam. Bisa ditangkap karena dari Lewi. Ya, jadi Lewi ini punya 3 anak, Gersom, Kehat, Merari. Nah, yang harus kita lihat anak-anak Kehat, ya dari Kehat, dari anak kan tadi 3, terus dari anak-anak Kehat adalah Amram, Yesar, Hebron, Usiel. Jadi Kehat punya 4 orang anak. Nah, dari anak-anak Amram ya ada Harun, Moshe, Miriam. Yang jadi imam besar itu hanya keturunan Harun. Tapi Lewi secara keseluruhan mereka adalah imam. Imam besar ini hanya dari keturunan Harun. Mereka inilah yang bertugas, yang keturunan Harun ya. Baik untuk membereskan khususnya barang-barang yang ada di dalam kemah. Mereka yang kalau mau pindah, mereka yang bungkus, mereka ngepak semua. Setelah dipak, baru saudara-saudaranya orang Lewi ngangkut. Saya tanggap. Orang Lewi kecuali keturunan Harun tidak boleh memegang alat-alat itu. Nggak boleh. Berani megang mati. Ya itu aturan Tuhan, bukan aturan saya. Ya. Jadi kita harus melihat ini secara benar. Saya harus mengatakan ini supaya kita ngerti. Ya. Dan apa yang saya katakan itu bukan asal ngomong, ya. Kita lihat di dalam Bilangan pasal 4. Semuanya harus tertulis. Bilangan pasal 4 ayat ke-15 lah. Kalau saudara ini mau baca semua ya. Ketika Harun dan anak-anaknya imam besar. Bisa tanggap ya. Harun anak telah selesai menutup tempat kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu kemah dibongkar dan sesudahnya, barulah anak-anak Kehat, orang-orang Lewi yang lain baru boleh masuk ngangkat ya. Dan janganlah mereka menyentuh barang-barang kudus itu sehingga mereka mati. Walaupun sama-sama Lewi. Bisa tanggap? Kalau udah masuk ruang kudus, orang Lewi yang bukan keturunan imam besar nggak boleh megang. Berasakan ini. Bisa tanggap? Nah, ini kita harus punya pengertian yang benar. Kan tadi kita sudah baca di dalam 1 Tawarikh tadi, Lewi itu punya 3 anak. Dari 3 anak ini lahir anak-anak yang lain. Baru di generasi keberapa dari Lewi, terus generasi keempat kalau saya nggak salah kan,
barulah ada Harun di situ. Ya. Kelihatannya sepele ya. Tapi dari situ kita bisa membaca, ya kita ulang lagi, kita lihat. Karena ini penggenapan dari apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Ya. Masih ingat nggak pengajaran tentang Abraham? Udah lupa kali ya. Ya lupa tapi di refreshing lagi ya. Kita baca 1 Tawari tadi. 1 Tawari pasal 6. Pertama Lewi. Ya, pertama Lewi. Yang kedua, ini generasi yang pertama Lewi kan. Terus yang kedua Gersom, Kehat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga Amran, Isar. Yang ketiga, ya. Yang keempat baru Harun. Lo apa hubungannya? Ini hubungannya dengan apa yang Tuhan katakan kepada Bapak Abraham. Kita lihat di dalam Kejadian pasal ke-15. Karena Lewi itulah orang yang datang bersama Yakub ke tanah Mesir kan. Yakub dan anak-anaknya. Jadi Lewi itu termasuk generasi pertama. Nah, berdasarkan Kejadian pasal 15, kita baca aja ayat ke berapa ini? Ayat ke-16 lah. Ya. Ini. Generasi yang keempat. Tadi generasi yang keempat siapa? Harun kan? Generasi yang keempat akan kembali ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan gak bohong sama Abraham. Bisa ditangkap gak maksudnya? Ya. Tuhan bilang kan nanti generasi kamu keturunanmu jadi budak. Tapi generasi keempat akan balik. Nah dari 1 Tawari tadi kita baca. Keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Loh Tuhan gak bohong. Apa yang dikatakan di dalam 1 Tawari 15 itu digenapkan. Ya, saya tangkap ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu tegas dalam aturan. Tuhan sudah menetapkan orang Lewi adalah yang melayani dia. Tetapi keturunan Harun itu jadi imam besar. Dan untuk menjadi imam besar atau menjadi imam, karena orang-orang yang lain yang jadi imam, yang mereka bertugas yang motong lembu segala macam, bakar segala macam. Ya untuk beres-beresin alat-alat ini semua orang Lewi. Orang lain tidak boleh, suku lain nggak boleh. Ya, nah, di sini kita melihat Tuhan itu teratur. Ya, jadi semua sudah diberi tanggung jawab. Kalau nanti kita masuk ke dalam kitab Bilangan, ini keturunan si Kehat, ini ketua Merari, ini ketua Gersom. Ini yang bikin ini yang bikin ini yang bikin ini. Semua tertib dan teratur. Ya. Sehingga ketika mereka bongkar ini atau masang lagi. Itu semua sudah mengerti tugasnya masing-masing. Ya. Dan di sinilah kita melihat. Semua orang Lewi mendapatkan pakaian. Yang berbeda dengan orang biasa. Artinya dari pakaiannya sudah terlihat ini imam. Ya. Tetapi yang namanya imam belum tentu imam besar. Karena yang namanya imam besar harus keturunan Harun. Dan keturunan Harun inilah yang boleh mempersembahkan korban atau masuk ke dalam kemah. Orang lain nggak boleh. Ya. Nah, di sini kita melihat luar biasanya Tuhan. Ya, kita coba belajar dari pakaian-pakaian ini. Ya. Baju efod ini biasa dipakai di dalam melayani Tuhan. Dan baju efod ini kalau kita lihat itu dia terbuat dari benang emas. Ya. Emas itu
diproses sedemikian rupa, kemudian dipotong-potong supaya jadi benang. Luar biasa kan? Emas yang ya kita nggak tahu bagaimana, tapi yang terang emas itu pasti dicairkan lebih dulu. Setelah dicairkan, dibikin lempengan-lempengan, kemudian ditempa. Ya, kita lihat di dalam Keluaran 39 ayat 3. Karena baju efod ini itu harus salah satu bahannya adalah emas. Mereka menempa lempengan-lempengan emas dan memotong-motongnya menjadi benang-benang untuk memilihnya bersama benang nila, benang ungu, benang kirmisi, dan lenan halus. Ya, benang. Nah, saudara bisa bayangkan lah, namanya emas, pasti barang itu berat. Saya tanggap, kan dipilin sedemikian rupa, menjadi baju, menjadi jubah, berat pakaian itu. Mungkin satu baju itu bisa 2-3 kilo. Kalau kita kan baju nggak mungkin segitu. Apalagi namanya jubah. Ya. Tetapi itu mereka buat dengan sangat luar biasa. Dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan sangat luar biasa ya, kalau namanya hikmatnya dari Tuhan, pasti buatannya bagus. Ya. Karena apa? Karena berdasarkan firman Tuhan itu untuk kemuliaan para imam. Ketika orang melihat imam itu memakai pakaian yang berbeda. Ya. Disinilah kita melihat bukan saja berbicara pakaian, tetapi juga berbicara karakter seorang imam. Kita sudah belajar apa artinya emas, apa artinya benang warna nila, apa artinya ungu, apa artinya kirmisi, apa artinya lenan yang putih bersih. Itu adalah bagian daripada kehidupan atau karakter seorang imam. Ya, ada benang emas satu, emas berbicara kemuliaan, kemurnian, kekudusan. Ya, ada benang nila, nila berbicara ketaatan dan kesetiaan. Senantiasa ingat akan firman Tuhan. Berbicara benang ungu, mempunyai karakter sebagai seorang pemimpin yang sanggup menguasai dirinya. Karena berbicara ungu berbicara seorang raja, seorang penguasa. Ya. Berbicara kirmisi, merah. Berbicara orang yang mau berkorban untuk hidup di dalam Tuhan. Berbicara benang lenan yang putih bersih, kesucian, kekudusan. 5. Berbicara ketaatan kepada Torah. Torah terdiri dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Ketaatan kepada firman. Itu yang harus menjadi teladan. Imam-imam ini harus menjadi teladan bagi seluruh Israel. Jangan lihat imamnya Lewi, saudara dan saya sedang dipersiapkan sebagai imam dan raja. Kita harus memiliki karakter ini. Pakaian artinya tidak terlihat ketelanjangan. Yang terlihat hanya karakter sorgawi, karakter yang berpegang teguh kepada Torahnya Tuhan.
Hidup kita menjadi contoh bagi banyak orang, bagi dunia. Ya. Nah itulah karakter yang kita harus lihat tentang pakaian. Karena berbicara pakaian, kita lihat di dalam kitab Wahyu ya. Wahyu pasal ke 19. Kita lihat di ayat ke-8. Kepadanya dikaruniakan agar memakai kain linen yang halus, bersih dan bercahaya. Karena kain linen yang halus adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Berbicara pakaian, berbicara karakter seorang imam, seorang anak Tuhan. Ya, setiap kita berbicara tentang imam, ingat saudara dan saya sedang dipersiapkan sebagai imam. Jadi kita harus bisa menjadi contoh teladan bagi banyak orang lain. Ya. Memang di dalam kitab-kitab ini kalau kita baca satu persatu, banyak hal yang harus kita mengerti dengan benar. Salah satu yang harus kita mengerti juga, ya, untuk jubah efod. Untuk jubah efod, ya, kita melihat di dalam ayat 31. Kita lihat dulu ya. Mulai ayat 31. Haruslah engkau membuat jubah efod. Namanya jubah ya pasti bagian luar ya. Yang seluruhnya dari benang nila. Berbicara nila, berbicara ketaatan yang senantiasa ingat akan firman. Ingat tentang jumbai dalam kitab Bilangan tadi. Masih ingat kan? Dalam Bilangan pasal berapa 15 itu kan? Berbicara jumbai warnanya nila. Nila melambangkan ketaatan akan firman Tuhan, senantiasa ingat akan firman. Jadi kalau dia pakai jubah yang berwarna nila, hidupnya itu harus tetap di dalam firman. Ya, hidupnya itu tidak boleh melenceng, hidup seorang imam. Ya. Karena itu dengan sengaja Tuhan katakan, seluruhnya dari nila. Nah, kita ulangi lagi dalam kitab Bilangan pasal 15 ini. Untuk kita di-refresh terus-menerus. Apa sih maksudnya nila? Ya. Kita melihat Bilangan 15 ayat ke-38 dan 9. Berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung baju mereka turun-temurun. Haruslah mereka memberikan benang berwarna nila. Jadi nila ini artinya apa? Ya. Terus akan terjadi kepadamu ketika kau melihat pada jumbai itu, kamu akan mengingat semua perintah Tuhan. Jadi berbicara warna nila itu berbicara ketaatan kepada firman. Seorang imam harus menjadi contoh bahwa dia itu tidak boleh melenceng dari firman. Saya tanggal, ya. Lo berbicara imam jangan mikir imam si Harun dan sebagainya. Kita, saudara dan saya. Ya. Namanya ketaatan itu perlu dilatih. Dan saya percaya semua orang kalau mau pasti bisa. Ya. Dan saya percaya sebagai janji Tuhan. Ketaatan melakukan firman. Maka kita akan hidup bersama dengan dia. Ya. Artinya kan itu pilihan. Pilihan. Ya. Kita ini ya memang kita mengimani pengangkatannya.
Tapi masing-masingnya kita nggak tahu kapan selesainya tugas kita di muka bumi ini. Ya kita mengimani, ya kalau memang Tuhan berkenan, waktu sangkakala berbunyi, namaku ada. Tapi kalau Tuhan bilang, aku udah kangen nih. Rasakan Ayub 14 ayat 14. Aku udah kangen, pulang dulu deh. Lah, siap gak siap? Ya. Kalau memang Tuhan sudah kangen, kita harus siap. Oke Bapak, kalau memang itu kehendak-Mu. Ya. Walaupun ada contoh seperti Hizkia. Ya. Hizkia masih kepengen hidup lama. Nangislah di bawah kaki Tuhan. Loh Tuhan yang punya kehidupan. Kalau dia mau kasih panjang ya dia panjangin. Ya. Artinya kita melihat di sini cara Tuhan yang luar biasa itu. Baju nila memang itu harus menjadi bagian kehidupan seorang imam. Tetapi kalau kita terus lagi baca dari Keluaran 28 ini, kita baca mulai ayat 33. Coba kita lihat ya. Dari Keluaran 28 ayat 33. Pada kelimnya haruslah engkau membuat buah-buah delima dari benang kir, dari benang nila, ungu, kirmisi, dan kelimnya. Di sekelilingnya juga ada giring-giring emas. Di tengah-tengahnya di sekelilingnya. Giring-giring emas dan buah delima secara berselang-seling harus ada pada kelim jubah itu di sekelilingnya. Perhatikan ayat ini. Terjadilah pada Harun saat melayani, maka terdengarlah bunyinya ketika dia masuk ke dalam ruang kudus di hadapan Yahweh, ketika dia keluar sehingga dia nggak mati. Inilah yang saya katakan, saya tafsirkan. Ya, kenapa orang yang disebut orang Kristen atau orang Nasrani, kalau dia menghadap Tuhan itu harus nyanyi? Alasannya ini. Ya. Keling-keling ngerti nggak? Ya kita lihat bahasa Inggrisnya lah. Ya, kadang-kadang keling-keling ini juga nggak semua orang ngerti ya. Kita lihat bahasa Inggrisnya coba. Ya. And beneath upon the hem of it, thou shalt make pomegranates of blue and of purple, scarlet round about the hem thereof, and bells of gold. Ya, ya beberapa tahun yang lalu lah. Sekarang saya nggak tahu lah. Udah beberapa tahun lalu kan mode tuh, terutama anak cewek. Ya, di kakinya itu dikasih bel-bel kecil-kecil itu. Jadi kalau dia jalan kling klong kling klong kling. Nah, kalau di apa namanya di kampung-kampung ya yang masih pakai kerbau-kerbau untuk apa namanya bajak itu dipakai kelenengan juga, kelenteng kalau dia jalan. Loh ini perintah Tuhan. Kalau Harun mau masuk ke dalam ruang kudus, apalagi ruang maha kudus, bel itu harus bunyi. Kalau nggak bunyi dia mati. Lah di situ saya menafsirkan, saya ya, orang lain sih nafsirnya bisa lain-lain. Saya menafsirkan, kalau kita mau menghadap Tuhan, harus nyanyi. Harus nyanyi. Saya nggak pinter nyanyi, Tuhan tidak butuh suaramu bagus apa jelek. Yang penting Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku cinta Engkau, itu puji Dia, sembah Dia, muliakan Dia. Bisa tanggap? Itu sebabnya orang Kristen kalau mau masuk gereja atau memulai ibadah dia harus nyanyi karena ada perintahnya. Ya, ada perintahnya, kelenengan, klonteng. Ya. Kenapa begitu? Ya Tuhan maunya begitu. Makanya Daud
hampir setiap saat hidupnya dikenal sebagai pemazmur. Lebih dari 50% daripada kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud. Kalau saya nggak salah sekitar 70%. Dari berapa? Dari pasal 1 sampai pasal 150 kan? Itu hampir 70%, mungkin lebih. Itu Mazmur Daud. Mazmur si Daud ini. Memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Itulah salah satu sebabnya dia menjadi kekasihnya Tuhan. Artinya, ya Daud bukan berarti dia nggak berdosa. Dia mengakui dia banyak dosa, dosanya banyak dia itu. Ya. Tetapi ada tertulis, berbahagialah orang yang dosanya ditutupi sama Tuhan. Ya. Lah kita melihat kenapa ditutupi? Karena dia senang muji Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan, artinya kita belajar dari sana. Ya. Sebagai seorang imam kita dilatih oleh Tuhan, latih dirimu untuk memuja-muji Tuhan. Menyembah, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Ya. Nah, kita harus ya kan masing-masing daripada nyanyi dunia. Nyanyi dunia kau bisa ya macam-macam. Nyanyi buat Tuhan pun bisa nangis. Tetapi nangisnya penuh sukacita. Beda dengan nyanyi dunia, nangisnya bisa nangis yang bisa-bisa bikin orang mau bunuh diri. Karena kecewa kan. Biasanya kalau orang nyanyi duniawi dia nangis. Pasti kekecewaan hati. Tetapi nangis karena kita menyanyi memuliakan Tuhan. Kita melihat betapa kasih Tuhan. Aku ini sudah bikin kayak begini. Masih Tuhan kasih hidup. Masih Tuhan berkati. Masih Tuhan tolong. Betapa luar biasa kasihnya. Tidak bisa kita ukur dengan pikiran kita. Karena itu kita dilatih oleh Tuhan. Apa yang dikatakan dalam kitab Keluaran 28 ini bagian daripada kehidupan kita untuk dipertontonkan kepada dunia. Bahwa karena berbicara pakaian berbicara kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Yang memang hidup kita mengandalkan perintah, aturan dan ketetapan yang berasal dari Tuhan. Yang kita sebut dengan nama Torah. Walaupun orang dunia nggak berlaku lagi. Mana ayatnya? Karena banyak orang ya mengatakan seperti itu karena menafsirkan bahwa Paulus itu seolah-olah menentang Torah. Ya, apakah benar kan gitu? Ya, kita lihat Roma pasal ke-3 ayat ke-31. Dengan demikian apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin, sebaliknya kami meneguhkan Torah. Ya. Karena banyak orang di luar, Paulus saja enggak seolah-olah membatalkan Torah. Tidak, ini kan pengakuannya sendiri. Kami meneguhkan. Dan kita sudah belajar dari apa yang disingkapkan. Melalui tulisan-tulisan daripada si Paulus ini. Ya. Bahwa Torah itu adalah yang mendidik kita sampai datangnya iman. Sampai datangnya Yeshua. Ya. Dan saya pribadi menafsirkan seperti yang pernah saya katakan. Ya. Seperti dalam pendidikan kita biasa. Kita dari kelas 0, mungkin kelas 1, kelas 2. Pelajaran yang harus adalah baca tulis. Betul nggak? Baca tulis, kelas 0, kelas 1, kelas 2. Ya kelas 2 mungkin udah nggak lagi lah. Atau masih saya nggak tahu lah.
Tetapi kelas selanjutnya nggak ada lagi pelajaran itu. Tetapi kita butuh baca dan tulis. Bisa tanggap? Itulah saya gambarkan Torah. Torah itu landasan hidup kita untuk mengenal Dia dengan lebih sempurna. Torah itulah baca tulis yang kita butuhkan untuk kita bisa memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh akan Tuhan melalui firman yang kita baca. Dan kita tidak akan pernah tersesat karena kita bisa baca tulis. Lalu demikian juga ke anak-anak. Sampai dia jadi profesor, baca tulis itu tidak akan pernah hilang dari hidupnya. Kalau dia nggak bisa baca tulis ya repot. Nggak mungkin dia bisa jadi doktor. Nggak bisa. Lah itulah saya coba untuk menjelaskan kepada siapapun, khususnya jemaat. Torah itu kita butuh karena Torah itulah alat baca tulis kita mengenal Dia dengan benar. Melalui Torah itulah kita diajar benar-benar memiliki dasar fondasi iman yang benar. Ya, karena jelas dikatakan bahwa Torah itu adalah pendidik kita sampai datangnya iman. Ya, setelah iman datang atau Yesua datang bukan berarti Torahnya hilang, tidak. Baca tulisnya tetap. Dan kita dibuat semakin lebih dalam mengenal, semakin kita membaca firman. Sehingga iman kita bertumbuh sesuai kehendak Tuhan. Sampai batas kesempurnaan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya banyak hal sebenarnya ya. Ya memang kalau kita mau baca, kita selidiki satu persatu. Ya saya hanya mengambil secara global. Ya ini pun secara global, tahu-tahu saya lihat udah jam sekian. Tapi paling sedikit saudara dan saya mendapat gambaran. Ya, bahwa saudara dan saya harus memiliki karakter seorang imam sebagaimana tertulis. Ya, pakaiannya melambangkan ketaatan kepada firman. Pakaiannya atau hidupnya harus bergantung kepada Torah yang benar, yang berasal dari Tuhan. Ya, itulah kehidupan, itulah landasan hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi terang bagi banyak orang di tengah dunia yang gelap. Karena itu memang seperti yang saya katakan tadi. Karena ada bahan emas di sana. Baju efod ditambah batu-batu itu, batunya kan banyak tuh. Kalau dikiloin pakaiannya mungkin 10 kilo lebih. Lo bukannya main tebak-tebakan ya. Ini batu di sini kan ada 12 biji. Batu yang di sini besar-besar 2 biji. Pakaiannya disulam dengan emas. Salah satu bahannya. Pakaiannya pasti berat. Artinya kita ini pun ya untuk bisa memancarkan kemuliaan Tuhan, hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Memang rasanya dalam daging berat untuk memikul tanggung jawab itu. Tapi itulah kewajiban saudara dan saya. Sebagai calon-calon imam yang sedang Tuhan persiapkan. Untuk bersama dengan Dia sesuai waktunya. Karena itu ya di dalam menjalani hidup ini jangan mengeluh. Tapi mengucap syukur. Memuji Dia, menyembah Dia. Dalam menjalani hidup ini senantiasa ada bunyi-bunyian. Bel tadi itu, selama kau berjalan, ada pujian kau naikkan bagi Tuhan. Kita naikkan bagi Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan itulah memang kita diciptakan untuk itu. Karena itu kita maju bersama-sama. Dunia memang gak suka. Bahkan dunia mungkin mengejek. Tetapi karena kita mau selamat. Dunia boleh berbicara yang negatif. Tetapi Tuhanku sedang menanti di ujung sana.
Kalau kita setia dan mata kita tetap tertuju kepada Dia, ada upah yang besar yang sudah Tuhan persiapkan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.